Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan teman-teman follow Instagram saya karena di Instagram ada informasi menarik dan penting yang saya upload. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Amin. Teman-teman, ya, saat wanita hamil itu memang terjadi perubahan pada tubuhnya, ya, baik secara fisik, ya, baik secara emosional, baik secara hormonal. Nah, saat orang hamil, wanita hamil itu memang normal ya ketika mengalami penambahan berat badan. Nah, tapi kalau penambahan berat badannya terlalu berlebihan, terlalu banyak, ya itu nggak normal ya. Misalkan berat badan sebelum hamil 50 ya, setelah hamil jadi 80 ya, ataupun lebih, itu nggak normal. Nah, normalnya wanita hamil penambahan berat badan yaitu juga berdasarkan berat badan sebelum hamil ya. Nah, teman-teman, ada orang yang hamil takut gemuk ya, kemudian karena takut gemuk dia menerapkan bulimia. Nah, pada video kali ini kita akan membahas takut gemuk, menerapkan bulimia, apa sih dampaknya pada ibu hamil dan bayi. Saat wanita hamil ya seharusnya dia menyiapkan nutrisi gizi yang terbaik ya, karena saat wanita hamil ya memang perlu nutrisi gizi ya untuk dirinya sendiri ataupun untuk bayi yang dikandungnya. Nah, kalau seandainya ibu hamil ya tidak memenuhi kebutuhan gizi nutrisinya, ya otomatis ya kebutuhan untuk dirinya sendiri saja kurang ya, apalagi untuk bayi yang di dalam kandungan. Nah, misalkan seorang hamil tersebut melakukan bulimia, ya otomatis kebutuhan untuk dirinya sendiri akan terganggu ataupun tidak terpenuhi, tidak tercukupi. Begitu juga dengan kebutuhan nutrisi gizi untuk bayi yang sedang dikandungnya. Padahal gizi dan nutrisi yang baik dan yang cukup ya itu membantu untuk kesehatan dan keselamatan ibu maupun bayi yang sedang dikandung. Sama seperti bulimia pada umumnya ya. Kalau bulimia itu kan karena ketakutan orang untuk kenaikan berat badan. Ya, begitu juga dengan orang bulimia saat hamil ya, padahal penambahan berat badan wanita hamil itu normal-normal ya, normal-normal saja. Nah, kemudian teman-teman, ya kalau orang tidak hamil, wanita melakukan bulimia, ya itu bisa mengakibatkan gangguan siklus menstruasi ya. Bisa siklus menstruasinya berhenti sama sekali. Nah, jadi peluang untuk punya anak, peluang untuk hamil ya itu menurun. Nah, kalau untuk wanita yang hamil ya masalahnya lebih besar lagi ya. Karena dia bukan untuk dirinya sendiri, tetapi ada bayi yang sedang dikandungnya. Ya otomatis nanti ada gangguan terhadap dirinya sendiri dan ada juga gangguan pada bayi yang sedang dikandungnya. Dok, apa itu bulimia? Nah, bulimia itu gangguan pola makan ya. Nah, gangguan pola makan, orang yang bulimia itu biasanya makannya itu tidak terkontrol, makannya lahap ya, lahap sekali ya, semua mau dimakan dalam jangka pendek. Ya pokoknya semua apa yang dia ingin dimakannya. Nah, kemudian dia akan berusaha memuntahkan makanan tersebut. Ya, setelah dia puas dimuntahkannya. Ya, setelah dimuntahkannya ya dia olahraga, dia melakukan sesuatu yang membuat dirinya merasa puas ya. Karena berat badannya biasanya orang bulimia itu tidak gemuk ya, ataupun tidak berlebih. Dok, apa dampak bulimia pada ibu hamil? Nah, jadi teman-teman ya, saat seseorang hamil ya, benarnya dia menyiapkan nutrisi gizi ya untuk dirinya sendiri dan juga untuk bayi yang sedang dikandung. Nah, kemudian ya memang tubuh orang hamil itu akan berusaha menyimpan nutrisi dan gizi ya ke tubuhnya ya, siapa tahu nanti diperlukan. Nah, teman-teman ya, kebutuhan nutrisi dan gizi itu tidak hanya saat hamil, masih ada nanti proses melahirkan ya, ataupun setelah melahirkan. Nah, kalau seandainya nutrisi gizi terganggu akibat bulimia,
ya otomatis kehamilannya juga akan terganggu. Nah, diantaranya yang pertama adalah lahir prematur, ya bayinya lahirnya prematur. Nah, orang yang mengalami bulimia otomatis terganggu ya asupannya untuk dirinya sendiri dan untuk bayinya. Nah, untuk bayinya itu berdampak lahir prematur. Nah, itu bisa meningkat sebesar 3 kali lipat ya kalau orang yang mengalami bulimia. Yang kedua, mengalami keguguran. Nah, orang yang bulimia karena kekurangan nutrisi dan gizi, ya bayinya bisa terganggu perkembangannya, pertumbuhannya bisa terganggu, akibatnya bisa mengalami keguguran ya. Nah, keguguran pada orang yang bulimia ya itu bisa karena kekurangan nutrisi untuk bayinya, gizinya juga berkurang ya karena gangguan nutrisi dari ibu ke bayi, dan juga bisa karena gula darahnya tinggi ya ataupun diabetes. Yang ketiga, diabetes saat hamil. Nah, teman-teman ya, diabetes ini bisa meningkatkan peluang orang untuk keguguran ya. Nah, diabetes saat hamil terjadi ketika ibu hamil tadi makan nggak dikontrol, makan apa saja, makan dalam jumlah banyak ya. Nah, ini akhirnya bisa memicu terjadinya diabetes. Nah, padahal kan tadi bulimia itu dia makanannya dimuntahkan lagi ya, dikeluarkan lagi. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan ya kadar gula darah tetap melonjak naik. Ya, kemudian gangguan dari produksi insulin. Nah, jadi jangan ya, memang bulimia ini berbahaya. Dok, apa dampak bulimia pada bayi? Nah, jadi teman-teman ya, bulimia ini tidak berdampak pada ibu hamil saja ya, bayi juga berdampak. Nah, diantaranya yang pertama adalah bayi lahir cacat. Nah, karena bulimia tadi terganggunya nutrisi gizi ya, tidak tercukupi untuk kebutuhan ibu maupun bayi ya, akibatnya perkembangan bayi ikut terganggu, pertumbuhan bayi ikut terganggu karena kekurangan nutrisi dan gizi ya. Padahal saat di kandungan nutrisi dan gizi itu sangat penting ya untuk menunjang pertumbuhan bayi, menunjang perkembangan bayi ya, keselamatan bayi dan juga kesehatan bayi yang dikandung. Nah, tetapi ketika mengalami bulimia ya, ini bisa mempengaruhi ya, bisa mempengaruhi semuanya ya, bisa mengalami keterbelakangan mental nanti ya, bisa mengalami gangguan pertumbuhan otak ya, jadi bayi lahir jadi cacat. Yang kedua, BBLR ataupun berat bayi lahir rendah. Nah, jadi teman-teman, karena kekurangan nutrisi, kekurangan gizi ya, terjadi gangguan perkembangan pertumbuhan bayi ya, sehingga tidak maksimal ya ketika dikandung ya, di kandungan. Nah, itu meningkatkan resiko bayi tersebut ya mengalami BBLR. Nah, jadi memang teman-teman ya, poin pentingnya adalah nutrisi dan gizi saat hamil itu perlu, sangat penting ya, apalagi kalau teman-teman merasa kurang, ya itu bisa ditunjang dengan pemberian suplemen dan vitamin, tetapi harus konsultasi dulu ke dokter. Dok, ada nggak sih gangguan bulimia setelah melahirkan? Nah, jadi teman-teman ya ada ya, setelah melahirkan pun itu masih ada gangguan ya, tidak berhenti sampai di situ saja. Nah, yang pertama itu adalah depresi postpartum. Nah, ibu hamil setelah melahirkan dengan bulimia itu meningkatkan resiko terjadinya depresi postpartum ya, gangguan mood ya, interaksi ibu ke bayi terganggu ya, ibu mudah lelah ya, ibu mudah marah ya, intinya ibu gangguan mood lah seperti itu. Dan juga tetap berpengaruh terhadap pola makannya ya, pola makan ibu setelah melahirkan pun tetap akan terganggu. Nah, kemudian juga bisa-bisa ibu menarik diri dari lingkungannya ya. Gangguan tidur pun bisa terganggu. Yang kedua, gejala baby blues. Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar baby blues ini dari film-film ataupun sinetron ya. Memang baby blues ini ada. Nah, baby blues ini bisa terjadi setelah 4 sampai 5 hari setelah melahirkan. Ya, ini intinya perasaan negatif ibu ya. Ibu jadi tiba-tiba nangis sendiri ya. Nah, intinya adalah perilaku yang negatif.
Yang ketiga, gangguan psikotik. Nah, ini memungkinkan meningkatkan resiko ibu hamil mengalami gangguan psikotik. Ya, ibu hamil bisa setelah melahirkan tadi ya bisa berhalusinasi, ya bisa keinginan menyakiti dirinya sendiri, ya keinginan menyakiti bayinya. Nah, jadi gangguan psikotik ini bisa terjadi. Yang keempat, tidak memberikan ASI. Nah, ini bisa terjadi ya. Setelah melahirkan, ibu merasa khawatir ketika ingin memberikan ASI-nya, ya, merasa khawatir ketika ingin menyusui bayinya. Ya, akhirnya ibu hamil tidak bisa memberikan ASI-nya ya. Nah, jadi teman-teman, ya, bulimia ini adalah kondisi gangguan pola makan ya yang tidak baik untuk kesehatan. Nah, untuk orang yang tidak hamil saja itu bisa buruk ya efeknya, apalagi untuk orang yang hamil. Nah, bulimia ini tidak hanya saat sedang hamil saja efeknya, setelah melahirkan pun masih ada. Ya, pertumbuhan bayi terganggu, perkembangan bayi terganggu, ya untuk diri ibunya juga kekurangan nutrisi dan gizi akhirnya. Dan dampak yang paling besar diterima adalah pada bayinya. Oke teman-teman, ya walaupun penambahan berat badan itu normal, teman-teman jangan punya pemikiran untuk melakukan hal yang aneh-aneh. Jangan lupa like, share, dan komen. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai habis. Saya doakan kita semua selalu dalam keadaan sehat, yang sedang sakit segera diberikan kesembuhan. Amin. Salam sehat, sampai jumpa.